Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjaga semangat dalam belajar. Oke? Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hari ini masuk pada pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum belajar, anak-anak harus mempersiapkan dulu alat tulisnya ya. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Selamat belajar anak-anak. Sebelum masuk pada pembelajaran, Bu Tuti mau tanya nih pada anak-anak, siapa di sini yang suka menari? Biasanya kalau kalian menari, bagian tubuh mana sih yang bergerak? Iya, betul. Jadi, ketika kalian menari, bagian tubuh yang biasanya bergerak yaitu kepala, tangan, dan kaki. Anak-anak, masih ingat kan dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah kita pelajari pada pembelajaran pertama? Nah, dalam sebuah tarian itu ada yang dinamakan gerakan kuat dan ada yang dinamakan gerakan lemah. Kira-kira apa ya gerakan kuat dan gerakan lemah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, gerakan kuat itu adalah gerakan yang penuh ekspresi, bersemangat, bertenaga, dan energik. Contohnya yaitu mengangkat kaki, kaki berjinjit, dan lain-lain. Sedangkan gerakan lemah adalah gerakan gemulai atau lemah lembut dan penuh penghayatan. Contohnya ketika menggerakkan kedua tangan ke samping kanan dan ke samping kiri. Nah, hari ini kita akan belajar mempraktikkan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari. Silakan anak-anak bisa mulai berdiri ya. Ada 6 gerakan kuat lemah tangan yang akan kita praktikkan hari ini. Nah, ikuti terus ya anak-anak. Gerakan yang pertama, mengangkat tangan ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan sambil menggerakkan jari tangan menirukan air hujan. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan seperti membentuk huruf O. Gerakan keempat, putar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima, acungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan yang keenam, bertepuk tangan. Anak-anak, setelah ini kita akan praktikkan 6 gerakan yang sudah tadi disebutkan akan dikombinasikan dengan lagu tepuk tangan. Siapa di sini yang sudah tahu lagu tepuk tangan? Kalau belum tahu, yuk kita nyanyiin sambil mempraktikkan 6 gerakan tadi ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan prok-prok. Ayo coba diulangi sekali lagi sambil berdiri dan semangat ya anak-anak. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan.
Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Prok prok. Yeay, semuanya sudah pinter. Nah, nanti ulangi sekali lagi sambil bernyanyi, sambil menari. Jangan lupa minta tolong bapak atau ibu kamu untuk membuat video. Oke anak-anak? Anak-anak, untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Nah, menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Nah, setelah ini kita akan belajar makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan makanan yang bergizi. Di situ sudah ada gambarnya ya anak-anak, gambar makanan yang sehat dan bergizi. Berikut ini adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi atau biasa disebut dengan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Mulai dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama yaitu makanan pokok. Makanan pokok itu misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan pokok berarti makanan yang wajib kita makan ya anak-anak. Selanjutnya gambar nomor 2 yaitu lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, biasanya ketika kita makan nasi didampingi dengan lauk. Selanjutnya, makanan yang ketiga, pada nomor 3. Di situ ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran misalnya kangkung, ayam, wortel, dan buncis. Di sini anak-anak siapa yang suka makan sayur? Bu Tuti yakin semuanya suka makan sayur ya. Sayur itu menyehatkan dan bergizi loh. Jadi kalian akan rugi jika tidak menyukai sayur-sayuran. Gambar nomor 4, buah-buahan. Nah, kalau buah-buahan sudah pasti semua anak suka makan buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Gambar yang terakhir nomor 5 yaitu susu. Misalnya susu sapi atau susu kambing. Itu yang disebut makanan 4 sehat, 5 sempurna. Jika makan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu sudah sehat. Tetapi jika ditambahin dengan susu atau nomor 5 itu akan jadi tambah sempurna. Makanan-makanan yang sudah disebutkan tadi ternyata mengandung banyak gizi loh anak-anak. Seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Sekarang kita bahas satu persatu ya anak-anak. Karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok. Tadi sudah disebutkan makanan pokok itu nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Selanjutnya protein. Nah, protein ini terdiri dari 2, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya tempe dan tahu terbuat dari kedelai. Selanjutnya kandungan gizi vitamin.
Vitamin itu banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Maka dari itu, anak-anak harus menyukai sayur-sayuran dan buah-buahan karena kandungan vitaminnya itu banyak. Dan yang terakhir, mineral. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Anak-anak, maka dari itu kita harus menjaga makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi kalau anak-anak mau bertumbuh dan berkembang dengan baik, anak-anak harus menyukai sayuran dan buah-buahan. Anak-anak, pada buku paket buku siswa halaman 72, di situ terdapat beberapa gambar makanan. Nah, ada keterangan, amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Dan beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Kemudian, tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, anak-anak, untuk gambar nomor 1 itu buah-buahan, selanjutnya nomor 2 permen, dan bawahnya itu es krim. Di sampingnya ada coklat, susu, dan gambar lauk pauk. Anak-anak beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Nah, untuk makanan yang dimakan sesekali saja diberi tanda silang. Kemudian berikan alasannya ya. Contohnya misal gambar buah-buahan harus dimakan setiap hari. Berarti diberi tanda centang. Alasannya apa? Karena buah-buahan itu menyehatkan dan bergizi. Nah, anak-anak bisa mengerjakan itu di modul ya. Di modul sudah tersedia. Bu Tuti rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Setelah selesai, silakan anak-anak kerjakan tugas dari Bu Tuti ya. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan pada Bu Tuti lewat WA grup atau WA pribadi Bu Tuti. Ingat anak-anak, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Sekian dari Bu Tuti. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.